Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal P3K tahun 2024-2025 formasi pengelola layanan operasional, yang tentunya kisi-kisinya ini udah sesuai sama peraturan materi pokok P3K tahun 2024. Nah, materi ini sendiri resmi ya dari Permen Pan RB dikeluarkan pada tanggal 29 November 2024 yang lalu. Nah, jadi apa aja sih materi pokok atau kisi-kisi P3K jabatan atau formasi pengelola layanan operasional? Itu ada di nomor 141. Teman-teman bisa download nanti di deskripsi gratis. Nah, jadi untuk materinya sendiri, formasi pengelola layanan operasional itu ada 5 poin ya. Yang pertama, menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional, memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur-prosedur, mengoperasikan peralatan operasional, dan memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Jadi itulah materi pokok yang akan diujikan pada P3K teknis ya, pengelola layanan operasional. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional adalah A. Kemampuan operator dalam menggunakan peralatan, B. Harga pembelian peralatan, C. Ketersediaan peralatan dan kebutuhan operasional, D. Tingkat kerumitan teknis dalam pengoperasian, atau E. Lokasi penyimpanan peralatan. Oke, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Kita lihat soal nomor 1. Jawabannya C. Ketersediaan peralatan dan kebutuhan operasional. Nah, jadi menyesuaikan jadwal dengan ketersediaan dan kebutuhan operasional, memastikan peralatan digunakan secara efisien tanpa mengganggu aktivitas utama. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, komponen utama yang harus dianalisis saat menyusun rencana kebutuhan peralatan adalah A. Anggaran yang tersedia, B. Desain estetika peralatan, C. Spesifikasi teknis dan fungsionalitas, D. Waktu pengadaan peralatan, atau E. Lokasi pembelian peralatan. Oke, kira-kira apa yang harus dianalisis teman-teman? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya C. Spesifikasi teknis dan fungsionalitas. Nah, spesifikasi teknis dan fungsionalitas membantu memastikan peralatan yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan operasional secara efektif. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, pemeliharaan peralatan operasional secara berkala bertujuan untuk A. Mengurangi biaya penggantian peralatan secara keseluruhan, B. Memastikan penggunaan peralatan lebih sering, C. Mengurangi kebutuhan pelatihan pengguna, D. Meningkatkan estetika peralatan operasional, atau E. Menjadwalkan penggunaan tanpa ada batasan waktu. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Masalah pemeliharaan, kita lihat soal nomor 3. Jawabannya yang A. Mengurangi biaya penggantian peralatan secara keseluruhan. Nah, pemeliharaan berkala membantu mencegah kerusakan besar yang dapat meningkatkan biaya penggantian. Ini juga memastikan peralatan selalu dalam kondisi optimal. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, saat pengoperasian peralatan operasional, hal yang harus diperhatikan adalah A. Menggunakan peralatan sesering mungkin tanpa peduli prosedur, B. Mematuhi prosedur operasi standar yang berlaku, C. Menghindari penggunaan peralatan yang baru dibeli, D. Menyesuaikan penggunaan dengan peralatan lain, E. Mengoperasikan peralatan hanya saat diperlukan. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 4, kita lihat. Jawabannya B. Mematuhi prosedur operasi standar yang berlaku. Jadi, prosedur operasi standar atau SOP ya biasa kita kenal, bertujuan untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam penggunaan peralatan sehingga risiko kerusakan dan kecelakaan dapat diminimalkan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, dalam memperbaiki peralatan operasional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membongkar semua komponen tanpa rencana, B. Mendiagnosis masalah besar berdasarkan gejala yang terlihat, C. Mengganti bagian-bagian yang dirasa tidak sesuai, D. Mengacu pada manual tanpa memeriksa kerusakan terlebih dahulu, atau E. Menyerahkan semua pekerjaan kepada pihak ketiga.
Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 5 jawabannya. Jawabannya yang B, mendiagnosis masalah berdasarkan gejala yang terlihat. Nah, jadi sebelum kita memperbaiki sesuatu, kita harus ada analisis atau diagnosis awal terlebih dahulu ya teman-teman. Karena itu sangat penting untuk mengidentifikasi akar masalah sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat sesuai prosedur yang berlaku. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasan. Teman-teman bisa cek di deskripsi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Untuk di halaman awal ada materi pokok yang akan diujikan kisi-kisinya nanti, sehingga teman-teman bisa recall kembali apa-apa aja sih yang bakal masuk dan bisa teman-teman explore untuk belajar untuk pengelola layanan operasional. Dan tentunya di sini ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Nanti bisa cek aja di deskripsi. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya silakan teman-teman cek link di deskripsi, bisa di-download di sana. Oke. Sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa lancar belajarnya dan bisa mendapatkan hasil terbaik pada saat tes nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.